Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bagi Bapak Ibu yang masih mungkin handphonenya masih dalam keadaan nyala, mari kita persiapkan hati kita semua, termasuk mungkin kita bisa menonaktifkan perangkat elektronik kita supaya kita bersama-sama bisa fokus menghadap Tuhan di pagi hari ini. Saya juga menyampaikan selamat pagi bagi Bapak Ibu semua yang mengikuti via streaming pagi ini di Zoom. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama Mari kita bersama-sama menyiapkan pujian kita. Kita mau sama-sama menghadap Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau mengakui bahwa Dia adalah Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, besar dan ajaib karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, amin Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu, Engkau Raja di atas segala raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, sekali lagi, besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan layaklah, oh segala bangsa sujud kepadamu, kami menyembah-Mu Tuhan, layak disembah,
terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Ibu Sandy. Mari jemaat Tuhan kita satukan hati berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa. Kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau selama 1 minggu kemarin Engkau telah menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami juga berterima kasih kalau Engkau telah kumpulkan kami di rumah-Mu ya Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Dan biarlah melalui ibadah pagi hari ini nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan. Kami berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami percaya kami berbeda ketika pada saat kami datang dengan pada saat kami pulang nanti. Kami boleh pulang membawa sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang belum hadir. Tuhan berkati perjalanan mereka menuju ke tempat ini. Sehingga kami boleh sama-sama beribadah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang urapi kami, Tuhan yang pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih dalam suasana Imlek ya, mungkin sebelum duduk mungkin bisa kasih salam atau mungkin bisa mengucapkan gongsi pacai bagi saudara-saudara yang ada di sisi samping kiri kanan. Sambil saya persilahkan sedang jemaat untuk duduk. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, kita mau lakukan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kita ulang dari awal. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan
Tuhan dan Rajaku. Sorakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita masih lebih jauh lagi memuji Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, begitu besar kasih Allah kepada kita. Anak cucu kita tidak akan minta-minta seperti janji Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kita ulang dari awal, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan. Oh, karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Oh, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil. Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Oh,
melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, lalu percaya kepada Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih mau melanjutkan pujian kita. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Sekali lagi, Yesus melepas, Yesus harapan jiwaku, Yesus dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku, dia harapanku, Yesus dia harapanku. Sekali lagi, Yesus dia harapan kita, Yesus dia harapanku. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dalam ibadah kita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati kesaksian pujian dari Singer from Sanger. Berikan tepuk tangan untuk Singer from Sanger. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Tuhan, di mana kami semua pada pagi hari ini bisa ada di rumah Tuhan. Juga saya mengucapkan kungsi Facai. Amin. Juga saya mau berterima kasih kepada Tuhan, di mana pada tahun 2023 saya diberi kesehatan yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, cucu yang baik, serta juga saya mau berterima kasih buat teman-teman PDAMS begitu baik kepada saya dan kepada istri saya. Tuhan memberkati. Kami juga mau bersaksi di mana kemarin hari Sabtu juga Pak Simcia
saya Tuhan telah tambahkan umur saya 1 tahun menjadi 81 tahun lagi. Terima kasih. Ini atas kemurahan Tuhan. Kami dari Sangir akan menyanyikan 2 lagu buat Tuhan. Terima kasih.
Sekali lagi boleh belikan tepuk tangan yang meriah untuk Singer from Sanger. Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau kita menyanyikan satu lagu baru dan kiranya pujian ini menjadi sesuatu yang bisa membangun iman kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih, kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Kita ulang dari awal, katakan Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saya rindu kita semua bangkit berdiri. Kita mau ulang pujian ini dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Saya undang Pak Alvin maju ke depan. Sehabis hujan, haleluya. Mari saudara-saudara kekasih kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pujian syukur sudah naikkan kepadamu Bapa. Lewat pujian-pujian rohani, biarlah itu memuliakan namamu Bapa. Kami juga sudah mendengar
kesaksian pujian yang luar biasa baiknya. Pasti nama Tuhan dipermuliakan, disenangkan. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu Bapak. Berfirman-Mu buat setiap kami. Pakai hamba-Mu Bapak Ruben untuk menyampaikan sesederhana mungkin. Untuk setiap kami boleh mengerti dan melakukannya. Berfirman-Mu buat kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Ruben untuk melayani kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, saya sehat, saya kuat, Bapak Ibu, jemaat-jemaat semua sehat. Selamat merayakan Hari Raya Imlek, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tema besar kita pada bulan hari ini baik di GPD Cianjur maupun di IMS adalah batu sandungan. Saya pikir bahwa semua orang di dunia ini, termasuk jemaat yang hadir pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah, pernah tersandung. Orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua pernah mengalami hal yang orang bilang tersandung. Kita tidak menginginkan kita tersandung, tetapi tersandung itu bisa terjadi. Bisa terjadi di rumah, di dalam rumah, tersandung dengan kursi, tersandung dengan meja, bisa di kantor, bisa di jalan, apalagi. Bisa juga di tempat ini. Coba kita lihat di depan sini ada dua anak tangga. Semua yang melayani depan sini, singer, song leader, pengkhotbah yang nyanyi bisa tersandung, jatuh di depan sini. Kalau tidak hati-hati, seperti gambar itu, ada seorang yang berjalan dan tersandung. Kita tidak ingin orang untuk tersandung. Yang lebih menyakitkan lagi apabila ada orang yang sengaja menaruh barang, menaruh benda di tempat yang akan kita lewati sehingga kita bisa jatuh, kita bisa tersakiti. Tujuan seseorang menaruh benda, barang yang akan membuat kita tersandung adalah supaya kita sakit. Supaya apa? Kita jatuh, supaya kita berdarah, atau supaya kita tidak sampai pada tempat tujuan kita. Kenapa? Kita dicekal di tengah jalan. Kita dicekal di tengah jalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tidak mau ada batu sandungan di depan kita. Tetapi ingat, ada banyak orang yang sengaja menaruh batu sandungan di depan kita dalam bentuk apapun juga untuk menghancurkan hidup kita, untuk membuat kita gagal. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, Tuhan melarang keras orang-orang percaya, melarang jemaat IMS untuk apa? Untuk menjadi batu sandungan. Batu sandungan, batu itu sangat diperlukan dalam pembangunan, baik proyek besar maupun proyek kecil. Orang membangun mall yang bertingkat-tingkat, membangun rumah sakit, perlu batu. Semakin bagus batu, semakin kokoh, semakin baik bangunan yang dibangun. Orang bikin kamar mandi, bikin WC saja perlu batu. Membangun kandang ayam, kandang burung saja perlu batu. Batu begitu penting. Tetapi sebuah batu yang sengaja diletakkan di jalan untuk mencekal seseorang, ditaruh di tengah jalan, pada siang hari berbahaya bagi orang buta. Orang buta tidak dikasih batu sandungan juga bisa jatuh loh. Apalagi sengaja ditaruh, orang buta itu akan jatuh. Apalagi malam hari, di tengah jalan ditaruh batu, kita yang normal, yang mata kita melek, bisa jatuh. Kenapa? Ada batu di situ yang menghadang perjalanan kita. Ini masalah besar bagi orang-orang percaya dan bagi kita semua. Mari kita baca Imamat 19 ayat 14. Imamat pasal 19 ayat 14 bunyinya begini. Jangan kau kutuki orang tuli. Dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan.
Kata batu sandungan pertama kali muncul di dalam Imamat 19 ayat 14 ini. Kita ingat bahwa orang Israel mempunyai 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa di atas Gunung Sinai. 10 hukum ini adalah 10 hukum utama yang harus dilakukan oleh orang Israel. Tetapi selain 10 hukum utama itu, orang Israel, orang Yahudi mengenal 613 hukum. Peraturan yang harus dijalankan. Hukum ini adalah perintah positif yang harus dilakukan. Misalnya, hormatilah papamu, hormatilah mamamu, hormatilah istrimu, hormatilah suamimu. Itu adalah hukum positif yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Tetapi ada hukum negatif yang dilarang. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mabuk, jangan merokok. Itu adalah hukum negatif, melarang. Dan memberikan sandungan di depan orang buta, itu adalah larangan keras bagi orang percaya. Dosa besar bagi orang percaya, bagi saya dan saudara, kalau dengan sengaja memberikan benda, barang atau batu di depan orang, sehingga orang itu bisa jatuh, orang itu bisa cedera. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Amin, 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 amin. Saya cuma berkata ini cuman untuk mengingatkan saja, supaya jangan ada yang melakukan hal seperti itu. Batu sandungan bahasa Ibraninya miksol, artinya batu yang mengakibatkan orang jatuh, orang terjerembab. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada benda, batu atau apapun juga yang memang sudah ada. Misalnya pohon, dia bertumbuh, ada akar-akarnya. Di Cianjur banyak pohon, ada banyak akar di situ. Tetapi itu bertumbuh secara alami. Kalau kita tidak hati-hati, kita berjalan di halaman sekolah Alkitab menuju ke kuburan Om Yoyo, si Imelda suka ke sana, Ko An suka ke sana, bisa jatuh loh. Tetapi kan itu bukan disengaja oleh ibu gembala kita, bukan. Itu dengan alami dia bertumbuh. Harus hati-hati. Tetapi sekali lagi saya mau berkata, ada batu yang sengaja ditaruh oleh orang. Untuk apa? Untuk orang gagal. Dan ingat jemaat AMS, kita tidak boleh punya musuh. Tetapi ada banyak orang yang tidak menyukai kita. Mereka tidak mau kita maju. Dan mereka sengaja memberikan benda, barang, batu, lubang untuk kita lalui dan kita bisa gagal di situ. Ini yang harus kita hati-hati. Oleh sebab itu firman Allah berkata, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Harus punya firman, biar apa? Kita tidak terantuk, kita tidak terjatuh, kita tidak tersandung oleh batu. Kenapa? Di kaki kita ada firman Tuhan yang merupakan pelita. Dan saya percaya jemaat AMS adalah jemaat yang penuh dengan firman. Amin, amin, amin. Yang penuh dengan firman, yang sanggup menuntun perjalanan jemaat. Sekarang baru bulan Februari. Masih panjang kita mengakhiri tahun 2024 ini dia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Masih rahasia. Tetapi ingat, ada halangan di depan kita. Ada batu sandungan di depan kita. Ada lubang di depan kita yang mungkin sengaja ditaruh oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi ada firman Tuhan. Haleluya. Ada firman Tuhan yang apa? Menjadi pelita. Kita akan diselamatkan. Kita akan diluputkan. Oleh apa? Oleh firman Tuhan yang adalah pelita. Di dalam bahasa Greka, batu sandungan ditulis dengan kata skandalon. Skandalon adalah tongkat yang dipakai dengan menaruh umpan di ujungnya. Semua pernah mancing? Semua pernah mancing? Ada kayu, ada senar, dan di ujung situ ditaruh umpan. Umpannya bisa cacing, kalau yang diincar ikannya lebih besar, umpannya lebih besar juga. Kita taruh di situ, kita goyang-goyangkan. Nanti umpan itu akan dimakan oleh ikan. Ikan itu akan menjadi milik kita. Batu sandungan, skandalon adalah seperti itu. Jebakan
Skandalon artinya jebakan, jerat, perangkap. Seperti burung, ayam, tikus yang akan kita tangkap. Kita bikin jeratnya. Kita beli jeratnya. Kita taruh ikan asin di situ. Nanti tikusnya akan datang, dia makan, dia ketutup di situ. Tidak akan ada orang yang bisa menolong. Kalau ikan sudah masuk di kail, ikan sudah masuk di jaring, tikus sudah masuk perangkap, tidak akan ada orang yang bisa menolong. Skandalon, batu sandungan. Di dalam perjanjian baru, skandalon itu adalah manusia, seseorang dengan perkataannya, tindakannya, perbuatannya tidak sesuai yang membuat seseorang terseret dalam kesalahan, terseret dalam dosa, sehingga orang itu mati binasa masuk neraka. Nah makanya saya suka bilang di kelas, khotbah nomor 10, karakter nomor 1. Khotbah perkataan. Orang mendengar perkataan itu. Orang mendengar kita bicara soal firman. Tetapi yang lebih dari itu, orang ingin melihat tangan kita, kaki kita, perbuatan kita, apa sesuai dengan perkataan, dengan firman yang kita sudah ucapkan. Kita bersyukur ada banyak hamba-hamba Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tetapi apakah mereka sudah punya karakter yang baik? Bicara gampang, berbuat susah. Makanya saya suka bilang di kelas begini, kalau engkau menilai seorang hamba Tuhan itu baik atau buruk, mau masuk surga, datang ke rumahnya. Nginep 3 hari, ketahuan siapa dia. Kalau cuma di mimbar sini, saya khotbah, jemaat akan bilang, amin, amin, amin. Bagus loh si Ruben, baik loh si Ruben, bager, good, good, good. Iya di sini. Mau kenal saya, datang. Tinggal sama-sama 3 hari. Kamu akan tahu siapa saya. Dan bisa berkata, khotbah tidak sesuai dengan perbuatan. Akhirnya saya tidak mau masuk gereja. Saya tidak mau kebaktian. Kenapa? Pengkhotbahnya menjadi skandalon, menjadi batu sandungan. Khotbah tidak sesuai dengan perbuatan. Tapi yang di sini kan tidak ada yang begitu ya. Yang di sini kan benar-benar baik ya, bagus ya. Soalnya semua lulusan sekolah Alkitab. Kan di sekolah Alkitab diproses. Ini murid saya loh. Waktu datang di sekolah Alkitab tidak bisa apa-apa. Buka Alkitab pun tidak bisa. Coba deh tanya sama Chris. Tidak bisa buka Alkitab. Orang dari kampung. Yang kampungnya tidak dalam peta Indonesia. Tetapi waktu di sekolah Alkitab diajar, dimarahin, disuruh kerja. Jangan lihat saya pakai batik hari ini. Jangan lihat Chris pakai jas. Nanti pulang, dia tukang pel. Nanti pulang, kita tukang sapu. Nggak apa-apa. Karakternya sudah dibentuk. Dibentuk di mana? Di sekolah Alkitab. Skandalon katanya. Jebakan. Ada banyak orang yang mau menjebak kita. Hati-hati dengan jebakan. Pakai umpan. Umpannya pasti bagus. Ingat. Hawa jatuh karena iblis memakai ular yang cantik. Ular yang cantik, molek, bicaranya bagus. Itu yang membuat Hawa gagal. Kecantikan ular menjadi batu sandungan bagi Hawa untuk melakukan firman Tuhan. Kristanto akan dijatuhkan bukan oleh nenek-nenek 90 tahun. Bukan yang giginya sudah jatuh semua. Yang sudah pongo, sudah ompong. Tapi dia akan dijatuhkan oleh wanita cantik. Iya kan? Dia tidak akan tergola dengan nenek-nenek loh. Dia akan tergola dengan wanita cantik. Seperti Hawa. Tergoda dengan ular yang begitu cantik. Saudara, skandalon adalah
Batu sandungan adalah seseorang dengan perbuatan, perkataan, tindakannya tidak sesuai. Malah perbuatannya itu menyeret orang. Bukan untuk kenal Yesus Kristus. Tetapi membuat orang, mana ya hari ini gak ada di gereja. Mana ya dia ya. Oh itu tersinggung. Dia marah. Kenapa? Ada yang membuat dia tersinggung. Saudara jadi skandalon batu sandungan. Tuhan sangat marah dengan orang yang punya karakter batu sandungan. Batu sandungan, skandalon itu tidak datang serta-merta. Tetapi batu sandungan itu, kail itu, jerat itu sudah dipersiapkan begitu matang. Sudah direncanakan begitu luar biasa. Untuk apa? Menjebak dan membunuh orang lain. Dia memang sudah rancang baik-baik. Dia sudah tahu kita jalan di tempat itu jam berapa. Kita jalan di tempat itu dengan siapa. Dia sudah tahu. Dia sudah mengadakan observasi duluan. Dan dia tahu kapan kita sendirian, kapan jam berapa kita jalan. Saat itulah dia akan taruh skandalon. Dia taruh jerat. Dia taruh batu di situ. Tidak datang serta-merta, tetapi sudah ada rencana yang jahat yang ada di dalam hatinya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita harus hati-hati dengan batu sandungan. Karena batu sandungan itu akibatnya luar biasa untuk gereja. Kita akan melihat orang-orang yang menjadi batu sandungan di dalam Alkitab. Kita lihat dalam Matius pasal 23. Matius pasal 23. Matius pasal 23 mulai dari ayat 1-2 itu tentang orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita lihat dulu siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi. Ahli Taurat adalah orang yang punya keahlian tentang hukum Taurat. Luar biasa loh. Dia hafal 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dihafal. Tidak ada titik koma yang lewat. Orang ahli Taurat adalah yang mempelajari dan menafsirkan 5 kitab Musa. Ahli Taurat adalah orang yang mengajar orang Israel tentang Taurat. Yang dia ajar mulai orang itu masih kecil, masih kanak-kanak, sampai orang itu dewasa. Luar biasa ahli Taurat ini. Saudara, saya bilang, jadi ahli Taurat, hafal Alkitab boleh. Tetapi penuh dengan firman harus dibaringi dengan penuh Roh Kudus. Amin. Kalau penuh dengan firman saja kita akan menjadi ahli Taurat. Tiap kali bicara cabut rambut satu muncul ayat. Lagi bicara cabut jenggot satu muncul ayat. Baru duduk orang baru mau ngobrol sedikit sudah bawa ayat. Saudara juga pasti kesel dengan orang semacam itu. Ya kan? Pasti kesel nih orang. Saya mau cerita yang lain tiap kali ketemu dia ayat terus, ayat terus, ayat terus. Berikan kesempatan bercerita tentang usaha. Berikan kesempatan untuk bicara soal keluarga. Ini duduk. Ayat. 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 Soalnya dia hafal ayat. Dia pengajar yang luar biasa. Orang Farisi adalah orang yang memperhatikan hukum Taurat. Sampai yang sekecil-kecilnya. Luar biasa ini orang Farisi loh. Dia berdoa. Dia berpuasa. Dia memberi perpuluhan. Segala yang diperintahkan oleh hukum Taurat dikerjakan oleh orang Farisi. Sampai tidak makan tidak cuci tangan pun dia bilang sama murid-murid Yesus. Nih murid-muridmu makan tanpa cuci tangan. Sampai yang begitu loh diperhatikan oleh orang Farisi. 2 kelompok manusia ini, orang luar biasa. Mereka disegani, mereka dihormati oleh orang Israel. Tetapi mereka sangat memusuhi Yesus Kristus. Mereka suka cari-cari kesalahan Yesus. Aneh ya, orang ini tahu firman, tahu ayat-ayat,
menyelidik tiap hari, tapi mereka membenci Yesus. Mereka tidak suka dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Yesus Kristus mengecam mereka. Sekali lagi, untuk mencari pengkhotbah bagus banyak. Tukang jual obat di pinggir jalan, kata-katanya bagus kan? Membuat kita tertarik kan? Biar kita tidak mau, tapi dia punya kata-kata hebat. Akhirnya kita datang mendekati tukang obat. Kita terhipnotis. Kita beli akhirnya. Pulang. Tidak ada manfaat sama sekali. Jago dia bicara. Apalagi yang sudah sekolah. Tukang jual obat aja kita bisa terperangah. Apalagi yang sudah sekolah. Apalagi yang lulusan S.A.C. Orang bisa, terperangah. Tetapi ingat, khotbah tidak akan membuat seseorang masuk surga. Khotbah terbaik saya tidak akan membuat saya masuk surga. Tetapi yang membuat saya masuk surga adalah karakter. Adalah perbuatan. Amin, amin, amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, memberi, menghormati, itu adalah karakter. Itu yang bisa membuat kita masuk surga. Haleluya, haleluya. Tuhan begitu marah. Dalam cerita ini Tuhan begitu marah terhadap orang Farisi dan terhadap orang-orang ahli Taurat. Tuhan mengecam mereka. Tuhan berkata, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, terkutuk kamu, terkutuk kamu, terkutuk kamu. Tuhan bilang loh. Kenapa perbuatan orang-orang itu menyimpang dari firman Tuhan? Ayat 1 dan 2. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tuhan tidak melecehkan profesi mereka sebagai ahli Taurat, orang Farisi. Tidak. Tuhan menghormati itu. Perlu orang-orang yang tahu firman. Perlu orang yang melakukan firman Tuhan. Tetapi ayat 3 berkata begini. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Firman Tuhan itu baik. Hukum Taurat itu baik. Waktu kita dengar firman Tuhan, siapapun yang bicara, dengar itu. Lakukan itu. Tetapi katanya, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Ini orang ahli Taurat dan orang Farisi, pinter ngomong. Luar biasa ngomongnya. Kata Tuhan, dengar lakukan apa yang dia bilang. Dengar lakukan aja. Tetapi jangan ikuti kelakuannya. Jangan ikuti perbuatannya. Nomor 3, ayat 3. Sebab ada orang banyak bicara dan pintar bagus. Membuat orang terpesona. Dengar, lakukan. Selama itu yang dia bicarakan adalah firman. Selama yang dia perkatakan di depan mimbar adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan ikutin dia. Kelakuannya jangan dia ikutin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Doktrin boleh luar biasa. Tapi perbuatan jangan nol. Pintar bicara boleh. Seorang hamba Tuhan tidak boleh jadi hamba Tuhan kalau tidak pintar bicara. Modal seorang hamba Tuhan itu harus pintar bicara. Harus cerewet. Kalau tidak cerewet, saudara akan bosan loh. Dengar hamba Tuhan, khotbahnya, aduh, mulutnya A, I, U, E, O. Enak yang cerewet. Yang teriak-teriak. Hamba Tuhan harus bisa bicara. Modal utama seorang hamba Tuhan itu harus bisa bicara. Gimana dia bisa memberitakan Injil kalau dia tidak bisa bicara? Tetapi katanya jangan nol. Ayat 3 berkata mereka itu pendusta. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Berkhotbah tetapi tidak melakukan, pendusta. Dan Alkitab bilang bahwa pendusta tidak akan masuk kerajaan surga. Amin saudara. Kemudian
ayat 5, mereka itu semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang. Haus pujian. Mau dipuji oleh orang. Hebat loh, hebat loh, hebat loh. Saya bilang begini sama siswa-siswi, bahwa jangan kau haus pujian. Pujian itu hanya untuk Tuhan saja. Jangan juga jemaat AMS memuji-muji hamba Tuhan. Itu akan menjatuhkan dia. Segala pujian hanya untuk Tuhan. Orang Farisi, ahli Taurat itu haus pujian. Haus pujian. Setiap kali dia tampil, bagus, bagus, bagus. Padahal enggak. Hati-hati loh dengan orang yang selalu memuji engkau. Hati-hati, ada udang di balik ketang nanti. Kalau orang yang memuji engkau dan engkau punya kapasitas, punya sesuatu, hati-hati. Ada udang di balik ketang. Kalau orang memuji orang miskin, apa yang mau didapatkan dari memberikan pujian itu? Tidak dapat apa-apa. Makanya orang tidak akan memuji orang miskin. Menghina orang miskin, ya iya. Memuji orang miskin, enggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya memuji orang kaya, orang punya pangkat, saya akan dapat sesuatu dari dia. Hati-hati dengan pujian. Jangan sampai jatuh karena pujian. Orang Farisi, ahli Taurat, haus dengan pujian. Ayat 7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Gila hormat. Gila hormat. Saya tidak akan marah, saya tidak akan tersinggung. Waktu ada orang cuma bilang, Ruben, saya tidak marah, saya tidak tersinggung, tidak dibilang pendeta. Tidak, saya akan tidak marah. Saya tidak akan tersinggung. Kalau orang tidak bilang, Ruben Wayong Kere, STH. Tidak, saya tidak akan tersinggung. Saya tidak akan marah. Enggak lah, swear deh, saya tidak akan marah. Saya sama sekali tidak akan tersinggung dengan segala itu. Karena saya sudah belajar. Tuhan tidak suka dengan orang yang gila hormat. Satu hari dalam Kisah Rasul itu Herodes khotbah. Dia lagi khotbah. Dia menyinggung Tuhan. Dia mau dihormati oleh orang. Dan Tuhan marah. Dia lagi khotbah, minta penghormatan. Tuhan tampar loh dia. Alkitab tulis begitu. Tuhan tampar dia. Lagi pidato. Jatuh mati. Ingat. Haman. Seorang pejabat besar. Dia marah kepada Mordekai orang Israel. Dan dia marah kenapa? Waktu dia jalan-jalan naik kereta. Semua orang kasih hormat. Karena dia orang nomor 2. Dalam kitab Ester itu dia. Ada satu orang, opa-opa, enggak kasih hormat. Marah dia. Cari tahu siapa dia. Oh, Haman orang Israel. Bikin kayu gantungan. Persiapkan dia untuk digantung. Dia harus dibunuh. Haman tersinggung karena dia tidak dapat hormat. Dia gila hormat. Dan yang terjadi sebaliknya. Kayu yang dia siapkan untuk menyalibkan Mordekai, ternyata oleh raja kayu itu dipakai untuk menyalibkan dia. Barang siapa menggali lubang, dia akan masuk di dalam lubang. Jangan gila hormat, gila pujian. Ayat 14, munafik. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini loh, janda-janda diperas. Kalau yang diperas orang kaya enggak apa-apa. Ini janda-janda. Dia bersembunyi di balik doa. Saudara, kalau berhadapan dengan orang dan dia sudah bawa Alkitab, dia sudah pakai bahasa roh, udah kalah kita, udah enggak usah diskusi. Udah kita pasti kalah. Orang dia sudah bawa Alkitab, ayat-ayatnya keluar, sambil dia bahasa roh, udah gak usah lawan. Udah pasti kita kalah. Ada banyak orang yang bersembunyi di balik doa, di balik puasa. Nih orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, bersembunyi di balik
puasa, mereka memeras janda-janda miskin. Ayat 15. Celaka kamu ya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu berdiri. Menginjil kemana-mana, bagus, baik. Jemaat AMS harus mempunyai jiwa menginjil. Sama seperti Bapak Gembala kita. Menginjil dari desa ke desa. Dari kota ke kota. Kayak dulu waktu Om Yok masih hidup. Jemaat diajak ke Manado. Penginjilan. Kemana lagi? Ke Kalimantan. Ke Sanger, ke kampungnya Om Robi. Menginjil. Bagus itu. Dari desa ke desa, ke kota, dari pulau ke pulau. Bagus menginjil. Tetapi katanya, waktu orang itu dengar Injil, orang itu bertobat, dia percaya Yesus Kristus. Dia ketemu dengan pengkhotbah, dia kaget. Kaget dia. Ternyata pengkhotbahnya hidupnya tidak benar. Mengakibatkan orang itu menjadi jahat 2 kali lebih jahat lagi dari sebelum dia bertobat. Ayatnya yang ke-23. Celaka kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang penting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Doa itu perlu, harus. Bayar perpuluhan itu harus. Orang Farisi, orang Saduki, adas, jintan, itu bumbu-bumbu, dia kasih perpuluhan. Bagus kata firman Tuhan. Tetapi yang penting, lebih penting kamu tidak lakukan. Apa itu? Kasih. Memberi untuk Tuhan. Memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bagus, harus, perpuluhan, harus. Tetapi katanya, jangan lupa, kasih. Amin, amin. Kasih. Sekali lagi, jangan lupa kasih. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Hebat ini orang-orang. Orang Farisi dan orang ahli Taurat. Tetapi kita lihat ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Nih, ada banyak orang mau bertobat. Tapi dihalangi orang Farisi, orang pemungut cukai, orang ahli Taurat tidak mengizinkan, merintangi orang masuk kerajaan Allah. Mereka jadi skandalon, mereka jadi batu sandungan, padahal mereka adalah orang-orang yang hebat. Jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak di luar sana orang yang harus kita kasihani. Mereka tidak tahu jalan keselamatan. Mereka sedang mencari-cari jalan keselamatan. Mereka belum ketemu. Puji Tuhan. Karena ada jemaat AMS yang baik. Yang mau memberitakan Injil. Mereka bisa bertobat. Terima Yesus Kristus. Mereka terima keselamatan itu. Tetapi sayang sekali. Ada yang menghalangi mereka. Yang menghalangi mereka itu adalah orang-orang yang mengajak mereka bertobat. Merintangi orang untuk masuk kerajaan surga. Kasihan ada banyak orang yang mau diselamatkan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
tempat ini perlu diisi. Kursi ini perlu diisi. Dan diisi oleh orang-orang berdosa yang bertobat karena kalian. Tetapi saya mau bertanya, apakah di sini kalau ada penjahat baru keluar dari penjara, masuk duduk sini, jemaat AMS akan menerima dia? Hah? Halo? Mau duduk bersama-sama dengan dia? Atau satu-satu mulai lari? Satu-satu mulai tinggalkan dia? Kalau seandainya ada wanita tuna susila datang di sini bertobat, mau cari Yesus Kristus dan di tempat sini, waktu dia masuk sini, apakah jemaat mau menerima dia? Halo? Atau satu-satu lari dan berkata, suamiku minggu depan jangan ke gereja lah, ada itu loh, perempuan sundal di situ. Nanti kau digoda, ada pelakor di situ. Saya takut kau digoda sama dia. Minggu depan enggak usah datang. Apakah kalau ada perampok bertobat, datang ke gereja, jemaat mau terima dia? Atau awas dompet. Awas dompet, kedengaran sama dia. Padahal dia mau bertobat betul-betul loh. Dia mau bertobat sungguh-sungguh. Tapi dia sudah dengar, ada ibu-ibu yang bilang, minggu depan jangan gereja papa ya, ada pelakor. Nanti papa terpikat oleh dia. Jangan satu-satu pergi. Dan mereka mendengar itu. Sudah jadi skandalon. Sudah jatuh sandungan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Siapa yang menjadi batu sandungan? Jemaat sendiri. Karena terlalu curiga. Ingatkah kita siapa kita dulu? Dulu kan kita orang-orang yang hitam. Hidup dalam dunia yang hitam, gelap, pekat. Lebih jahat dari orang lain. Tetapi sekarang oleh kasih karunia Tuhan, kita ada di tempat sini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan jadi batu sandungan. Kita berdoa supaya kita jadi batu lompatan. Ada banyak orang yang tidak tahu jalan. Tetapi karena ada jemaat AMS, jadi batu lompatan. Di sana ada surga, di sini ada jemaat. Di sini ada orang berdosa yang mau bertobat. Saudara jadi batu lompatan untuk ke surga. Amin. Saudara menjadi jembatan untuk orang masuk surga. Kasihan banyak keluarga kita. Orang-orang yang kita sayang. Mungkin ada mama kita, papa kita, adik kita, suami kita, istri kita. Yang belum seiman. Yang belum kenal Tuhan. Mereka perlu diselamatkan. Dan jemaat AMS harus jadi batu lompatan. Menjadi jembatan perantara. Biar mereka bisa ada di tempat ini. Bersama-sama memuji Tuhan. Kita tidak jadi orang Kristen yang egois. Sorga bukan cuma milik Ibu Imelda dan suaminya dan anak-anaknya loh. Sorga milik orang lain juga. Milik penjahat yang saya bilang tadi. Milik pelacur. Milik semua orang yang mau bertobat. Haleluya. Sudah jadi batu sandungan atau batu lompatan. Loncatan. Yang jadi batu sandungan akan dihukum oleh Tuhan. Pasti hukumnya ada. Matius 18 ayat 7. Matius 18 ayatnya yang ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Kata penyesatannya itu dalam bahasa Yunani kata pakai skandalon. Memang penyesatan itu, memang batu sandungan itu harus ada. Tetapi celakalah orang-orang yang menjadi batu sandungan. Celaka yang menjadi batu sandungan ya. Tetapi diberkatilah orang-orang yang menjadi batu lompatan. Untuk orang masuk ke surga. Pintu jalan surga terbuka lebar. Dia panggil, hai masuklah. Pintu surga terbuka lebar. Tetapi ingat ada batu halangan. Ada jerat yang bisa membuat orang tidak masuk ke situ. Saya mau bilang gadis-gadis yang cantik. Cowok-cowok yang ganteng, tante-tante juga yang cantik, om-om yang ganteng. Jangan pakai kecantikanmu. Jangan pakai kegantenganmu.
menjadi batu sandungan. Jangan pakai karunia-karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada engkau untuk menjadi batu sandungan orang kenal Yesus Kristus. Saya berdoa kita semua menjadi batu lompatan, bukan menjadi batu sandungan, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Singer silakan maju. Glory. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, haleluya, puji Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau adalah yang kudus, layak di. Mari kita semua berdiri, haleluya, besar dan ajaiblah. Segala bangsa, amin Tuhan, sujud kepadamu. Haleluya, glory. Sebab Kau adalah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, glory, haleluya. Puji, hormat, terima kasih kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami umat-umat Tuhan penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tetapi kami mau berdoa, biar kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kami bisa menjadi batu loncatan bagi banyak orang. Untuk bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengenal Engkau lebih sempurna lagi Tuhan. Tolong kami tidak mau menjadi penghambat, menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Engkau. Tuhan, tolong kami, semua yang hadir pada pagi hari ini, sudah mendengarkan firman Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saatnya Bapak Ibu kita mau mempersiapkan korban syukur kita untuk kita bawa kepada Tuhan untuk menunjang pelayanan di tempat ini. Mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, dan kami mau mempergunakan semua yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami juga sisipkan Tuhan untuk mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih Bapak, biarlah Engkau memberkati setiap pengorbanan yang dilakukan oleh umat-umat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan berlipat-lipat kali ganda membalas setiap pemberian dan ucapan syukur mereka. Terima kasih, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, Bapak Ibu mari kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala
menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Mari sama-sama saya persilakan untuk bangkit berdiri. Nanti Bapak Pendeta Ruben akan membawa kita dalam doa berkat. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari di rumah-Mu ataupun yang ada di rumah masing-masing sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini tidak hadir. Kalau mereka sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, kami mau berdoa biar tangan-Mu yang berkuasa menjamah, memulihkan mereka. Sehingga pada hari-hari mendatang, mereka bisa bersama-sama dengan kami mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau ada umat-umat Tuhan yang sedang ada di luar kota, sedang ada tugas, sedang ada pekerjaan, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari kecelakaan mara bahaya, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Kami mau berdoa untuk mata pencarian usaha umat-umat Tuhan, mereka yang menjadi pengusaha, pedagang, karyawan, guru, anggota TNI Polri, dokter, para medis, semua dipakai oleh Tuhan di pekerjaan mereka. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, bersatu hati kami mau berdoa untuk ibu gembala kami, anak-anak, cucu, mantu, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semua ada dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai keluarga besar ini menjadi alat-Mu, menjadi berkat, sehingga nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan.
Tuhan tolong mereka, ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada keluarga Ibu Gembala kami. Untuk dikerjakan, untuk menjadi alat, menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama dengan umat-umat Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Robi dan jemaat-jemaat yang lain yang berulang tahun. Kami mau berdoa, terima kasih Tuhan. Kalau di hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah menjaga mereka. Tuhan sudah melindungi mereka. Kami percaya hari-hari mendatang, tahun-tahun mendatang, mereka akan disertai oleh Tuhan. Kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita pulang ke rumah masing-masing dengan berkat dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin. Selamat.